Dengan kasar Ibu Gita mengeluarkan perhiasan-perhiasan itu dan melemparnya ke tempat tidur. Barang-barang itu bergemerincing. Suara yang menyakitkan bagi telinga Ibu Gita. Di kamar sebelah, Rangga lebih pendiam. Dia memasukkan kemeja-kemeja kerjanya yang lama. Dia menatap setelan jas mahal yang baru dia jahit. Sepatu kulit impor yang masih mengkilap. Dia tahu dia tidak bisa membawanya. Indra, asisten Fikri, berdiri di pintu, mengawasinya seperti elang. Rangga merasa hancur. Dia bukan hanya kehilangan rumah. Dia kehilangan status. Dia kehilangan gaya hidup yang baru saja dia cicipi. Dia kehilangan istrinya, yang ternyata adalah sumber dari semua itu. Dia menatap setelan jas lamanya yang tergantung di lemari. Setelan yang dia pakai saat pertama kali bertemu Amara. Bahannya biasa saja. Dia merasa putus asa. Dia harus mencoba sekali lagi. Dia berjalan keluar kamar, pura-pura hendak ke kamar mandi. Indra mengikutinya. "Saya mau bicara dengan istri saya," kata Rangga pada Indra. "Sebentar saja." Indra menatap Fikri. Fikri mengangguk. Rangga berjalan mendekati meja makan. Amara menatapnya. Wajahnya datar. "Amara." Rangga memulai. Dia mencoba memasang ekspresi paling menyedihkan yang dia bisa. "Sayang, aku tahu aku salah. Aku hilaf." Amara hanya diam, menunggunya melanjutkan. Ini semua karena ibu. Aku tidak bisa menolak kemauannya. Dia mengancamku, bilang aku anak durhaka. Aku terjepit. Sayang." Dia mencoba meraih tangan Amara yang ada di atas meja. Amara menarik tangannya dengan cepat. "Aku minta maaf," lanjut Rangga. "Aku sujud di kaki kamu kalau perlu. Aku minta maaf juga atas nama Ibu dan Sari. Tolong jangan usir kami. Aku janji, aku akan suruh mereka pergi. Ibu dan Sari akan aku pulangkan ke kampung. Tapi tolong izinkan aku tetap di sini. Aku suamimu." Dia menatap Amara dengan mata memohon. Amara menatapnya lama. Dia mencari-cari, apakah ada sedikit saja penyesalan yang tulus di mata itu. Dia tidak menemukannya. Yang dia lihat hanya ketakutan. Ketakutan kehilangan kenyamanan. "Kamu tidak salah, Rangga," kata Amara pelan. Rangga sedikit terkejut. "Maksudmu, kamu memaafkan aku?" "Bukan," jawab Amara. "Aku bilang, kamu tidak salah. Kamu tidak hilaf. Apa yang kamu lakukan itu bukan kesalahan. Itu adalah pilihan." "Amara, aku..." "Dengarkan," potong Amara. "Saat kamu melihat ibumu dan adikmu memperlakukan ibuku seperti pembantu, kamu punya pilihan untuk menghentikan mereka. Tapi kamu memilih diam. Itu pilihanmu. Saat kamu melihat mereka menguras rekeningku, kamu punya pilihan untuk melarang mereka. Tapi kamu memilih ikut menikmati. Itu pilihanmu. Dan saat kamu mengambil sertifikat rumahku dari laci kerjaku, membawanya ke notaris untuk membalik nama, itu bukan hilaf, Rangga. Itu adalah kejahatan yang terencana. Itu pilihanmu." Wajah Rangga pias. "Kamu tahu apa yang paling menjijikkan?" lanjut Amara. "Bahkan sekarang pun, kamu masih menyalahkan ibumu. Kamu tidak benar-benar menyesal atas apa yang kamu lakukan. Kamu hanya menyesal karena kamu tertangkap. Kamu bukan korban, Rangga. Kamu adalah pelaku. Sama seperti mereka." Amara menatap lurus ke mata suaminya. "Pilihanku juga sudah bulat. Aku memilih diriku sendiri. Aku memilih ibuku. Dan aku memilih untuk membuang parasit seperti kalian dari hidupku. Sekarang," kata Amara, suaranya kembali dingin, "kemasi barangmu. Waktumu tinggal 30 menit." Harapan di mata Rangga padam, digantikan oleh kebencian yang sama seperti yang ada di mata ibunya. Dia sadar, dia sudah kalah total. Dia berbalik tanpa berkata apa-apa lagi. Dia kembali ke kamar dan membanting barang-barangnya ke dalam koper dengan kasar. Tepat pukul 9:15. "Waktu habis," kata Fikri lantang.
3 koper lama yang sudah usang berdiri di dekat pintu depan. 1 milik Rangga, 1 milik Ibu Gita, dan 1 milik Sari. Semua ponsel, dompet, silakan letakkan di meja, perintah Delia. Kami perlu periksa. Dengan marah mereka meletakkannya. Delia dan Indra memeriksa dengan cepat. Mereka mengeluarkan semua kartu kredit dan kartu debit yang terhubung dengan rekening Amara. Mereka hanya menyisakan kartu identitas dan uang tunai yang memang milik mereka, yang jumlahnya sangat sedikit. Ini uangku. Protes Ibu Gita saat Delia mengeluarkan beberapa lembar ratusan ribu. Ini uang hasil penarikan tunai dari rekening Bu Amara 3 hari lalu. Catatan banknya ada. Ini kami sita sebagai bagian dari ganti rugi. Jawab Delia tenang. Ibu Gita ingin menjerit, tapi tatapan tajam Fikri membuatnya diam. Selesai, kata Indra. Baik, kata Amara. Dia bangkit. Dia berjalan ke pintu utama, membukanya lebar-lebar. Di luar, 2 petugas keamanan yang tadi malam dipanggil Amara sudah menunggu. Dia sudah menelepon mereka lagi tadi pagi. Silakan keluar, kata Amara. Pengusiran itu berlangsung cepat dan sunyi. Tidak ada lagi teriakan. Hanya ada keheningan yang memekakan. Rangga mengangkat kopernya. Dia berjalan keluar pintu lebih dulu. Dia tidak menoleh ke belakang. Sari mengikuti, sambil menangis sesenggukan. Dia terus bergumam tentang tas-tasnya yang tertinggal, tentang hidupnya yang sudah hancur. Terakhir, Ibu Gita. Dia berhenti sejenak di ambang pintu. Dia menatap Amara dengan kebencian yang murni. Kamu akan bayar ini, Amara, desisnya. Karma itu ada. Kamu akan tua, sendirian, dan tidak akan ada yang mengurusmu. Ingat itu. Amara tersenyum tipis. Terima kasih atas doanya, Bu. Tapi sepertinya, Karma sedang sibuk mengurus kalian. Amara memberi isyarat kepada petugas keamanan. Silakan, Bu. Jalan keluar, kata petugas itu. Ibu Gita mendengus kasar, lalu melangkah keluar dari rumah itu. Amara berdiri di pintu, diapit oleh Fikri. Dia melihat ketiga orang itu, suaminya, ibu mertuanya, dan iparnya, berjalan di lorong menuju gerbang. Petugas keamanan mengawal mereka dari belakang. Saat itu pukul 9:30 pagi. Matahari Jakarta sudah mulai terik. Beberapa tetangga yang sedang menyiram tanaman atau hendak mengeluarkan mobil berhenti beraktivitas. Mereka melihat pemandangan aneh itu. Keluarga Rangga, yang biasanya terlihat parlente dan sombong, kini berjalan kaki sambil menyeret koper-koper buluk. Itu adalah Walk of Shame yang panjang. Dari pintu rumah Amara ke gerbang utama kompleks berjarak hampir 100 meter. Setiap langkah terasa seperti 1 kilometer. Wajah Ibu Gita memerah karena malu dan marah. Dia bisa merasakan tatapan para tetangga. Dia mencoba berjalan dengan kepala tegak, tapi gagal. Rangga hanya menunduk, fokus menarik kopernya. Sampai di gerbang utama, petugas keamanan kompleks membukakan pintu gerbang kecil untuk pejalan kaki. Silakan keluar, kata petugas keamanan di pos jaga. Mereka bertiga melangkah keluar dari jalanan aspal mulus kompleks ke trotoar jalan raya yang berdebu. Pintu gerbang besi yang tinggi itu tertutup di belakang mereka. Suara klang yang berat terdengar, seolah menutup satu babak kehidupan mereka. Mereka berdiri di trotoar. Ping! Di belakang mereka ada dinding tinggi kompleks perumahan mewah. Di depan mereka ada jalan raya yang ramai. Mobil-mobil mewah dan taksi berlalu lalang. Panas matahari menyengat kepala mereka. Sekarang bagaimana? Tanya Sari, suaranya panik. Diam kamu, bentak Ibu Gita. Dia masih syok. Dia menoleh pada Rangga. Ini semua salahmu. Aku bilang juga apa? Kamu itu terlalu lembek. Jadi suami kok takut istri. Lihat sekarang, kita jadi gelandangan. Amarah Rangga, yang sedari tadi terpendam, akhirnya meledak. Salahku, teriaknya. Ibu yang salah. Ibu yang serakah. Kalau ibu tidak punya ide gila soal sertifikat itu, kita tidak akan begini.
Kalau ibu tidak memperlakukan Ibu Wulan seperti babu, Amara tidak akan semarah itu. Loh, kamu jadi menyalahkan ibu. Balas Ibu Gita, tidak mau kalah. Kamu itu yang bodoh. Sudah tahu istri kaya, kenapa tidak kamu kuasai dari dulu? Malah dibiarkan ibunya ikut campur. Harusnya dari awal ibu si Amara itu kamu usir. Sudah, jerit Sari histeris. Berantem terus. Aku pusing. Sekarang kita mau kemana? Uangku tidak ada. Kartu kreditku diblokir semua. Rangga mencoba memesan taksi online premium dari ponselnya. Dia lupa. Semua kartunya sudah diblokir. Dia mencoba memesan yang tunai. Tapi dia ragu. Dia memeriksa dompetnya. Hanya ada Rp50.000. Ibu Gita dan Sari juga memeriksa dompet mereka. Kosong. Amara benar-benar membersihkan mereka. Kita naik taksi biasa saja, kata Rangga. Suaranya melemah. Mereka mencoba memberhentikan taksi. Beberapa taksi kosong melambat, melihat penampilan mereka yang rapi. Tapi begitu melihat koper-koper buluk dan lokasi mereka yang berdiri di pinggir jalan raya, para sopir taksi itu curiga dan melaju lagi. Sialan, maki Rangga. Setelah 15 menit yang terasa seperti selamanya, akhirnya sebuah taksi tua yang sedikit penyok berhenti. Mau kemana, Pak? Tanya sopir taksi. Ketiganya saling pandang. Mereka mau kemana? Mereka tidak punya tempat tujuan. Jalan dulu saja, Pak, kata Rangga. Nanti saya kasih tahu. Mereka memasukkan koper ke bagasi dan masuk ke dalam taksi yang panas tanpa AC. Di dalam rumah, Amara melihat dari jendela lantai 2. Dia melihat taksi tua itu melaju, membawa pergi 3 orang yang telah merusak hidupnya. Dia tidak merasa sedih. Dia tidak merasa menang. Dia hanya merasa lega. Dia menghela napas panjang. Napas pertama yang terasa benar-benar bebas dalam 3 tahun terakhir. Fikri dan timnya sudah bersiap-siap pergi. Amara, aku akan ajukan gugatan cerai kilat besok pagi, kata Fikri sambil merapikan tasnya. Dengan bukti perselingkuhan moral dan upaya penggelapan ini, kita bisa percepat prosesnya. Perselingkuhan? Tanya Amara. Dia membiarkan keluarganya menyiksamu secara mental dan menyiksa ibumu. Itu sudah masuk kategori KDRT psikis. Dia juga berkonspirasi untuk mencuri hartamu. Itu lebih buruk dari perselingkuhan fisik, jelas Fikri. Soal tuntutan ganti rugi uang yang mereka pakai, itu akan kita proses terpisah. Aku jamin, mereka akan dikejar debt collector sampai kapanpun. Lakukan apa yang harus kamu lakukan, FIK. Buat mereka membayar semuanya, kata Amara. Pasti, kamu istirahatlah. Setelah Fikri dan timnya pergi, rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini sunyi yang damai. Amara berjalan ke ruang kerja. Ibunya sedang duduk melipat selimut yang tadi dipakainya. Sudah pergi, Bu, kata Amara lembut. Ibu Wulan berdiri. Dia berjalan memeluk putrinya. Kamu hebat, Nak. Ibu bangga sama kamu. Amara membalas pelukan ibunya. Maafkan Amara ya, Bu. Gara-gara Amara, ibu harus mengalami semua ini. SSD. Sudah selesai. Yang penting sekarang kita berdua, kata Ibu Wulan. Amara melepaskan pelukannya. Dia melihat sekeliling rumahnya. Ruang tamu masih berantakan sisa pesta. Kamar-kamar tamu penuh dengan barang-barang yang ditinggalkan Rangga dan keluarganya. Bau rokok dan parfum murah masih tercium. Rumah ini kotor, Bu, kata Amara. Dia mengambil ponselnya. Dia tidak menelepon satu orang. Dia menelepon sebuah perusahaan jasa kebersihan profesional. Halo, saya mau pesan jasa deep cleaning untuk seluruh rumah. Sekarang juga, katanya. Saya juga mau jasa buang barang. Semua perabotan di 3 kamar tamu, semua karpet di ruang keluarga. Buang semua. Dia tidak mau ada jejak mereka tersisa di rumahnya. Setelah ini bersih, Bu, kata Amara pada ibunya. Kita renovasi sedikit. Kita ubah paviliun tamu itu jadi studio yoga untuk ibu. Mata Ibu Wulan berbinar.
Benarkah, Nak? Tentu saja. Dan setelah itu, Amara tersenyum. Kita liburan. Hanya kita berdua. Ke tempat yang ibu inginkan. Ibu Wulan tertawa kecil. Tawa pertama yang Amara dengar setelah sekian lama. Amara tahu, proses hukum akan panjang. Tapi pertempuran utamanya sudah selesai. Dia sudah merebut kembali rumahnya. Dia sudah merebut kembali hidupnya. Dan dia sudah menyelamatkan ibunya. Dia membuka semua jendela lebar-lebar, membiarkan udara pagi yang segar masuk, mengusir bau busuk yang ditinggalkan para parasit itu. 2 jam setelah taksi butut itu menghilang di tikungan, rumah Amara sudah berubah. 6 orang kru pembersih profesional, berpakaian seragam, bergerak efisien seperti tentara. Mereka mengeluarkan kantong-kantong sampah besar berisi sisa-sisa pesta. Karpet-karpet mahal di ruang tamu, yang kini ternoda tumpahan minuman dan abu rokok, digulung dan dibawa keluar untuk dibuang, sesuai instruksi Amara. Tim kedua, dari jasa pembuang barang, masuk ke paviliun tamu. Mereka mengangkut semua perabotan dari 3 kamar yang dipakai Rangga dan keluarganya. Kasur, lemari, meja rias. Amara tidak peduli barang itu mahal. Dia tidak mau ada satu benang pun jejak mereka tertinggal. Dia ingin membakar semuanya. Dia ingin membersihkan rumahnya dari energi negatif mereka. Amara dan Ibu Wulan duduk di teras belakang, di dekat kolam renang yang airnya sudah mulai dibersihkan oleh petugas kolam. Ibu Wulan menyesap teh melati hangat. Tangannya masih sedikit gemetar. "Kamu yakin, Nak, semua perabot itu dibuang? Itu kan mahal," kata Ibu Wulan pelan. "Harganya tidak sebanding dengan sakit hati ibu," jawab Amara. "Kita akan beli yang baru, yang lebih bagus, yang membawa damai." Amara sendiri sedang sibuk di telepon. Dia tidak sedang bersantai. Dia sedang berperang di medan yang lain. "Selamat siang, Pak Damar," katanya pada manajer bank pribadinya. "Iya, ini saya Amara. Saya minta Bapak menutup rekening gabungan atas nama saya dan Rangga Pranata. Sekarang juga." Ada jeda sejenak di telepon. "Betul, Pak. Tutup permanen. Semua sisa dana yang ada di dalamnya, pindahkan ke rekening pribadi saya." "Iya, yang rekening bisnis, tidak perlu menunggu konfirmasi dari pihak kedua. Saya ada bukti legal bahwa telah terjadi penyalahgunaan dana besar-besaran oleh pihak kedua. Pengacara saya akan mengirimkan surat resminya 1 jam lagi." Amara berhenti sejenak. Lalu, semua kartu kredit tambahan atas nama Rangga, Ibu Gita, dan Sari. Blokir permanen. Bukan sementara. Blokir permanen dengan alasan aktivitas penipuan. Saya akan kirimkan laporannya. Dia menutup telepon. Satu masalah selesai. Dia beralih ke Fikri. "FIK. Pastikan ban mengeksekusinya. Aku tidak mau ada 1 rupiah pun yang bisa mereka akses." "Tenang, Amara. Tim saya sudah dalam perjalanan ke bank untuk menyerahkan surat kuasa dan bukti awal," jawab Fikri dari seberang telepon. "Mereka sudah 0 sekarang." Amara baru saja meletakkan ponselnya ketika bel gerbang berbunyi. Petugas keamanan yang berjaga di depan rumahnya. Dia sengaja menyewa jasa keamanan swasta untuk berjaga 24 jam ke depan, menelepon lewat interkom. "Permisi, Bu Amara. Ada petugas kepolisian datang. 2 orang. Mereka bilang mau bertemu ibu." Amara sudah menduganya. Dia menatap ibunya. "Bu, ibu masuk ke dalam." "Ya, tetap di ruang kerja. Kunci pintunya. Ini biar Amara yang urus." "Tapi, Nak polisi," wajah Ibu Wulan pias. "Ini bagian dari rencana mereka yang gagal, Bu." "Tenang saja," kata Amara meyakinkan. Amara berjalan ke depan. Dia menemui 2 petugas polisi itu di teras depan. Tim pembersih masih bekerja di dalam. "Selamat siang, Bu Amara. Kami dari Polsek setempat," sapa petugas yang lebih senior. "Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" jawab Amara tenang. "Kami menerima laporan. Maaf sebelumnya. Ini prosedur. Kami menerima laporan dari suami ibu, Bapak Rangga Pranata, dan ibu mertua ibu,
Ibu Gita. Laporan tentang apa, Pak? Laporan penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga, kata petugas itu sambil membaca catatannya. Menurut laporan, ibu telah melakukan kekerasan fisik, mendorong ibu mertua Anda hingga jatuh, dan mengusir suami sah Anda dari rumah kediaman bersama. Amara mendengarkan dengan sabar. Dia tidak marah. Dia tidak panik. Begitu ya, Pak? Katanya datar. Apa Bapak mau masuk? Saya punya sesuatu yang mungkin menarik untuk Bapak lihat. Kedua petugas itu saling pandang, lalu mengangguk. Mereka masuk ke ruang tamu yang sudah setengah kosong, hanya menyisakan sofa-sofa besar. Pak, Bapak bilang ini rumah kediaman bersama? Tanya Amara. Benar, Bu. Menurut laporan Bapak Rangga. Ini rumah saya, Pak. Potong Amara. Atas nama saya, Amara Lestari. Dibeli jauh sebelum saya menikah. Suami saya tidak punya hak 1 sentimeter pun atas tanah ini. Tapi secara hukum, suami, kami punya perjanjian pranikah, Pak, yang sudah disahkan di notaris, yang menyatakan pemisahan harta penuh. Polisi itu mulai terlihat ragu. Ini tidak seperti laporan KDRT biasa. Dan soal penganiayaan, lanjut Amara. Apa Bapak mau lihat buktinya? Jika Ibu punya bukti, silakan. Amara menyalakan televisi besar di dinding. Dia sudah menyiapkannya. Dia memutar CCTV dari ponselnya ke layar. Ini, Pak, ini rekaman tadi pagi, saat saya meminta mereka pergi. Polisi itu melihat rekaman. Amara berdiri jauh. Fikri dan timnya yang berbicara. Tidak ada satupun sentuhan fisik. Mereka melihat Rangga, Ibu Gita, dan Sari berjalan keluar sendiri, dikawal satpam dari jarak 1 meter. Tidak ada dorongan, Pak. Tidak ada kekerasan, kata Amara. Laporan bilang ibu mendorong Ibu Gita semalam, kata petugas yang lebih muda. Semalam? Amara tersenyum sinis. Mari kita lihat rekaman semalam. Dia memutar rekaman saat dia baru tiba. Dia memutar bagian saat dia menemukan ibunya di kamar mandi. Polisi itu melihat. Mereka melihat Ibu Wulan menyikat lantai. Mereka mendengar Sari membentak. Yang itu yang jongkok itu siapa, Bu? Tanya petugas senior. Suaranya berubah. Itu ibu kandung saya, Pak. Ibu Wulan. Usia beliau 62 tahun. Beliau punya penyakit jantung ringan. Jawab Amara. Polisi itu terdiam. Amara memutar rekaman lain. Rekaman di meja makan. Ibu Gita makan seperti ratu. Dilayani oleh Ibu Wulan. Lalu Amara memutar rekaman puncaknya. Rekaman suara Ibu Gita di telepon. Si Amara itu bodoh, sertifikatnya lagi diurus sama si Rangga. Wajah kedua petugas itu mengeras. Sertifikat itu mereka curi dari ruang kerja saya, Pak. Tadi pagi sudah mereka kembalikan, di bawah pengawasan pengacara saya. Kami sedang memproses upaya pencurian dan pemalsuan dokumen itu, kata Amara. Jadi, Pak, Amara mematikan televisi. Saya memang mengusir mereka. Saya mengusir suami saya yang berkonspirasi dengan ibunya untuk mencuri rumah saya. Saya mengusir ibu mertua dan ipar saya yang telah memperlakukan ibu kandung saya seperti babu di rumah saya sendiri. Sekarang, Bapak mau tangkap saya atas laporan KDRT? Atau Bapak mau saya buat laporan baru atas pencemaran nama baik dan laporan palsu? Kedua petugas itu gelagapan. Maaf, Bu Amara. Ini sepertinya ada kesalahpahaman besar, kata petugas senior itu cepat. Laporan dari pihak Bapak Rangga sepertinya tidak lengkap. Memang tidak lengkap, Pak. Baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Kami akan menindaklanjuti ini kembali ke atasan kami. Jelas ini bukan kasus KDRT seperti yang dilaporkan. Terima kasih atas pengertiannya, Pak, kata Amara. Kedua polisi itu buru-buru pamit. Mereka terlihat malu. Saat mereka berjalan keluar, mobil Fikri masuk. Polisi? Tanya Fikri saat turun dari mobil. Serangan balik Ibu Gita. Laporan KDRT. Jawab Amara.
Fikri tertawa kecil. Sudah kuduga. Murahan sekali. Sudah beres, kata Amara. Bagus. Aku kesini mau lapor, kata Fikri. Bank sudah beres. Semua rekening dibekukan. Semua kartu diblokir. Rangga sekarang resmi tidak punya uang sepeser pun. Bagus. Dan aku baru dapat info dari temanku di kepolisian, lanjut Fikri. Mereka bertiga tadi ke polsek, membuat laporan palsu itu. Setelah laporannya diterima, mereka menunggu di area polsek. Sepertinya mereka tidak punya tujuan. Biarkan saja. Ada satu lagi. Ini menarik. Fikri tersenyum. Rangga, sepertinya, belum sadar kalau kartunya sudah diblokir total. Dia mencoba membeli minuman di mesin penjual otomatis di lobi polsek tadi. Pakai kartu debit dari rekening gabungan. Lalu, tanya Amara. Ditolak. Transaksinya gagal. Amara membayangkan wajah Rangga. Manajer bank yang sombong. Ditolak oleh mesin penjual minuman seharga Rp10.000. Lalu dia mencoba pakai kartu kredit. Ditolak lagi. Lanjut Fikri. Dia terlihat sangat marah dan bingung. Akhirnya mereka keluar dari polsek. Sepertinya mereka baru sadar bahwa mereka benar-benar sudah habis. Amara tidak tertawa. Dia hanya merasa lega. FIK, kata Amara. Pastikan gugatan cerai dan tuntutan ganti rugi material segera masuk. Aku mau sita semua aset pribadi Rangga. Kalau dia punya, aku mau dia bayar kembali setiap rupiah yang dia dan keluarganya pakai. Sudah diurus, Amara. Besok pagi berkasnya masuk pengadilan, kata Fikri. Terima kasih. Amara kembali ke teras belakang. Dia melihat kru pembersih sudah hampir selesai. Rumah itu terasa lebih lapang, lebih bersih. Dia tahu serangan balik itu gagal total. Ibu Gita telah menggunakan peluru terakhirnya, dan itu meleset. Sekarang, mereka tidak punya apa-apa lagi. Tidak ada uang, tidak ada rumah, tidak ada koneksi. Mereka sendirian. Dan yang paling penting, mereka miskin. Panas aspal jalan raya di luar polsek terasa membakar sol sepatu mereka. Gagal. Gagal semua. Teriak Ibu Gita frustrasi. Dia menendang koper buluknya. Polisi bodoh. Kenapa mereka lebih percaya si Amara? Karena dia punya video, Bu. Balas Rangga. Suaranya habis karena marah dan dehidrasi. Ibu kan yang terekam kamera. Ibu yang bilang mau curi sertifikatnya. Kamu menyalahkan ibu lagi? Dasar anak tidak berguna. Sudah. Aku lapar. Aku haus. Rengek Sari. Kartuku kenapa tidak bisa dipakai? Tadi aku coba beli minum. Ditolak terus. Malu-maluin. Itu semua karena istrimu. Bentak Ibu Gita pada Rangga. Dia pasti sudah blokir semuanya. Wanita ular itu. Rangga terduduk lemas di trotoar. Dia menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Dia habis. Manajer bank. Status yang dia banggakan. Apa artinya sekarang? Dia bahkan tidak bisa membeli sebotol air putih. Dia memeriksa semua aplikasi perbankan di ponselnya. Saldonya nol. Rekening gajinya pun, yang biasanya terpisah, entah bagaimana terkait dengan rekening gabungan dan kini ikut dibekukan atas laporan, aktivitas mencurigakan. Amara, lewat Fikri, telah memutus semua jalur keuangannya. Kita harus cari tempat tinggal, kata Rangga pelan. Tempat tinggal? Pakai apa? Daun? Cibir Ibu Gita. Rangga tidak menjawab. Dia merogoh sakunya. Dompetnya. Hanya ada KTP, SIM, dan uang tunai. Dia menghitungnya. 4 lembar 20 ribuan dan beberapa lembar 5 ribuan. Total 95 ribu rupiah. Kita hanya punya uang 95 ribu, katanya lirih. Sari dan Ibu Gita terdiam. 95 ribu. Uang yang biasa mereka pakai untuk sekali pesan kopi di mal. Aku masih punya, kata Ibu Gita ragu. Dia meraba leher dan tangannya. Kosong. Semua perhiasan baru yang dibeli pakai uang Amara sudah disita.